Halo Talavers. Tersiar kabar mengejutkan yang mengatakan bahwa negara Indonesia bekerja sama dengan Iran dalam memasok sebuah komponen khusus. Disebutkan kalau WNI bernama Agung Suryadewanto memasok 100 unit komponen servomotor untuk Iran. Nah, kehebohannya karena pasca Amerika Serikat mengetahui hal tersebut, membuatnya marah dan mensanksi pengusaha Surabaya tersebut. Akibatnya, hal itu memunculkan banyak pertanyaan dari publik. Untuk apa 100 unit komponen servomotor diekspor hingga ke Iran? Dan kenapa Amerika begitu marah mendengar warga negara Indonesia mengekspor komponen tersebut? In March, the unemployment rate fell to 3.6%, down from 6%. Seperti yang kita ketahui, komponen servomotor yang diekspor ke Iran adalah alat yang cukup penting bagi senjata militer Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV atau biasa dikenal dengan nama drone. Nah, servomotor ini berfungsi untuk mengatur arah drone ketika terbang. Gak hanya mengatur, tapi komponen ini juga bertugas untuk menstabilkan drone ketika berada di udara. Dengan kata lain, tanpa komponen ini, drone militer di seluruh dunia nggak akan bisa diarahkan sesuai keinginan operatornya. Dengan begitu, Agung selaku pemilik komponen ini secara nggak langsung membantu Iran dalam memproduksi drone militer mereka. Dan yang menjadi penyebab Amerika mensanksi pengusaha asal Surabaya tersebut dikarenakan drone-drone yang diproduksi oleh Iran sudah dipakai di berbagai konflik seperti invasi Rusia ke Ukraina dan juga konflik antara Israel dan juga kelompok Hamas. Kelompok Hamas seringkali menggunakan drone buatan Iran dalam melancarkan serangan ke para tentara Israel Defense Force di Gaza. Nggak cuma Hamas aja, kelompok Houthi yang saat ini berperang melawan Amerika juga menggunakan drone-drone buatan Iran. Makanya wajar jika Amerika sampai murka setelah mengetahui kalau orang Indonesia yang memasok komponen penting ke Iran. Namun kenyataannya, Agung membantah bahwa dirinya bekerja sama dengan Iran untuk menyediakan komponen tersebut. Soalnya, Agung sama sekali nggak mengirimkan servomotor ciptaannya ke Iran. Dirinya hanya mengetahui jika servomotor yang ia buat sudah dijual hingga ke luar negeri. Tapi pengusaha asal Surabaya itu menduga ada beberapa oknum yang membeli servomotor buatannya dan kembali menjualnya ke Iran. موشک‌های مختلف، بمب‌های لیزری، بمب‌های اپتیکی و با ارتفاع. Jika memang faktanya komponen drone buatan Agung ini dipakai oleh Iran, berarti bisa jadi kehebatan drone Shahed 136 di Gaza juga berasal dari buah tangan anak bangsa. Pasalnya, drone ini sering banget dipakai oleh beberapa kelompok militan untuk membela Palestina. Dengan begitu, secara nggak langsung, Indonesia sudah membantu Palestina dalam melawan penindasan yang dilakukan oleh Israel. Selain komponen servomotornya, drone ini memang diciptakan dengan cermat dan juga hebat. Soalnya drone ini dirancang untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh hingga ditembakkan dalam jumlah banyak dari rak peluncuran untuk membebani pertahanan udara musuh dengan menghabiskan senjata mereka selama serangan. Apalagi dengan panjang 3,5 meter dan lebar mencapai 2,5 meter, membuat Shahed 136 bisa membawa hulu ledak seberat 50 kg. Alhasil, drone kebanggaan Iran ini memiliki bobot keseluruhan seberat 200 kg. Meskipun berat, tapi kekuatan mesin dari drone ini membuatnya bisa melaju di kecepatan maksimum 185 km per jam. Bahkan hebatnya, drone ini memiliki jangkauan operasional sejauh 2.500 km. Ya wajar aja jika Iran mematok harga sekitar 10.000 hingga 50.000 dolar per unitnya. Soalnya memang kan kemampuannya cukup hebat. Selain itu, Iran juga masih memiliki drone yang lebih hebat lagi dari Shahed 136.
Shahed Aviation Industry selaku produsen berhasil mengembangkan drone lebih baru lagi bernama Shahed 149 Gaza. Nah, sebenarnya drone ini merupakan hasil pengembangan dari Shahed 136 tadi yang baru diresmikan pada tahun 2021 lalu dan diberi nama sesuai dengan jalur Gaza untuk menghormati perjuangan rakyat Palestina melawan Israel di Timur Tengah. Tapi, tanpa kalian sadari, bentuk desain dari drone ini menyerupai MQ-9 Reaper yang berasal dari Amerika Serikat. Bahkan disebutkan kalau kemampuan dan perannya pun menyerupai drone MQ-9 Reaper. Ngomongin kemampuan, drone ini bisa membawa 13 bom dengan berat total sebanyak 500 kg. Dengan begitu, daya ledaknya lebih besar lagi dibandingkan pendahulunya. Alasan kenapa drone ini bisa memberikan daya ledak tinggi karena drone ini memiliki panjang 10 meter dan lebar mencapai 21 meter. Jadinya drone ini sudah jelas bisa membawa hulu ledak yang lebih banyak. Hebatnya lagi, meskipun drone ini memiliki ukuran besar dan hulu ledak yang berat, tapi Shahed 149 Gaza bisa melaju di kecepatan maksimum 350 km per jam. Selain itu, drone ini bisa menjangkau target meskipun di jarak 7.000 km. Penyebabnya karena drone ini memiliki motor listrik bertenaga 550 kW ke tiap baling-balingnya. Tapi kemungkinan besar komponen yang diciptakan oleh Agung adalah drone Kaman 22 yang didesain langsung oleh Angkatan Udara Iran. Drone ini dikabarkan juga memiliki desain yang sama seperti MQ-9 Reaper. Penyebabnya, Iran pernah menangkap drone Amerika tersebut 4 tahun lalu. Nah, kemungkinan dari situlah Iran berhasil menjiplak drone milik Amerika menjadi Shahed 149 Gaza maupun Kaman 22. این تصویر از اولین تست‌های پروازی کمان 22 نیروی هوایی میگوید به زودی اسکات. Berbeda dengan drone-drone pada umumnya, Kaman 22 ini bukan membawa hulu ledak, tapi membawa rudal ataupun roket, sehingga drone ini diharapkan bisa dipakai dalam jangka panjang. Hebatnya lagi, drone ini memiliki jangkauan operasional sejauh 3.000 km atau paling enggak bisa terbang selama 24 jam di udara. ضدة للحرب الإلكترونية. كشف قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني. Selain itu, drone ini juga bisa membawa berbagai jenis proyektil seberat 300 kg untuk melancarkan serangan. Tapi wajar aja jika drone kebanggaan Iran ini bisa membawa senjata sebanyak itu. Soalnya diperkirakan Kaman 22 memiliki panjang 8,2 meter dan lebar mencapai 16,7 meter. Drone ini baru ketahuan saat peluncurannya di tahun 2021 lalu yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Islam Iran. المسيرة كمان 22 وهي أول طائرة إيرانية عملاقة قادرة. Namun sayangnya negara kita tercinta masih belum mampu untuk membuat drone ciptaannya sendiri. Padahal buktinya salah satu anak bangsa kita ini udah bisa menciptakan komponen penting dalam pembuatan drone. Harusnya sih kita juga bisa bikin dan mengembangkan senjata militer UAV untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara sendiri. Selain itu, dengan buatan drone kita sendiri diharapkan bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. بمب‌های لیزری، بمب‌های اپتیکی و با Tapi kita udah cukup bangga kok karena Indonesia udah pernah menciptakan pesawat angkut ataupun pesawat patroli maritim bernama CN-235. Pesawat ini sebenarnya udah dibangun sejak tahun 1980 dan diinisiasi langsung oleh PT Dirgantara Indonesia dan Construcciones Aeronauticas SA asal Spanyol. Hebatnya karena Dirgantara bersama CASA menyediakan beberapa pilihan peran untuk pesawat CN-235 ini, mulai dari peran militer maupun peran komersil. Dirgantara Indonesia bersama CASA cukup membanggakan kemampuan kapasitas dari pesawat ini. Dengan panjang 21,4 meter dan rentang sayap mencapai 25,8 meter, membuat pesawat ini cukup handal dalam menjalankan misi kargo.
Buktinya pesawat patroli ini bisa memuat hingga 51 penumpang dalam sekali jalan. Selain itu, pesawat ini juga menawarkan kabin yang sangat lega sehingga bisa membawa berbagai barang-barang hingga alat militer untuk penunjang misi udara. Selain kelebihan kargonya, pesawat CN-235 juga terbilang cukup handal di sektor performa. Dengan mengandalkan 2 unit mesin turboprop rakitan General Electric bertenaga 1.750 horsepower, membuat pesawat ini bisa melaju di kecepatan maksimum hingga 450 km per jam. Selain itu, kemampuan mengudaranya pun cukup bisa diandalkan. Pasalnya, CN-235 bisa terbang hingga di ketinggian 25.000 kaki di udara. Bahkan, pesawat ini juga memiliki jangkauan operasional sejauh 4.355 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Kemampuan itu didapatkan berkat kapasitas bahan bakar cukup besar sehingga memberikan kemampuan jangkauan jelajah yang cukup jauh. Nah, dengan kemampuannya ini membuat penjualan dari pesawat tersebut terbilang cukup sukses. Bayangin, setidaknya lebih dari 28 negara di seluruh dunia yang sampai saat ini menggunakan pesawat kargo ini. 28 negara diantaranya adalah Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Thailand, hingga Korea Selatan. Kesuksesan penjualan dari pesawat CN-235 juga mungkin berasal dari harganya. Soalnya pesawat buatan anak bangsa ini dipatok dengan harga 27,5 juta US dollar atau setara dengan 430 miliar rupiah per unitnya.